Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahu azim. Puji syukur kembali kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita dapat menunaikan sholat subuh berjamaah, tentu dengan doa dan harapan kita kepada Allah, semoga amal-amal yang kita lakukan ini mendapat berkah, rahmat, serta pahala di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam buat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Pengurus Masjid Al-Hijrah Komplek Wisma Bumi Lestari Indah, Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah subuh rahmatullah. Adapun kajian kita pagi ini makan ringan saja, tidak makan berat, dimakan ringan saja. Labia suyuna. Ajudul apa? Ada 5 sikap mukmin menghadapi Ramadan. Iya ke poso lah lebih bu. 3 orang iya mah. Hendak apa-apa bah. Baji. Anu leh. Kan yo ka puaso enak. Betul pak ya? Enak. Kawan. Baik ibu-ibu ya, sebelum saya masuk, biar kagak ya, sebelum masuk kepada judul kita, ada 5 sikap mukmin menghadapi Ramadan. Saya mencoba menyampaikan hadis. Inna rajaba syahrullah
Wa sya'banu syahri wa ramadan syahru ummati. Artinya sesungguhnya bulan Rajab itu bulan Allah. Wa sya'banu syahri, bulan Sya'ban itu bulan aku, kata Nabi. Wa ramadanu syahru ummati, bulan Ramadan bulan umatku. Jadi ibarat sawah kena paji, laba batang pamatang, laba kapling pato. Nah, ya. Jadi ada kaplingnya. Rajab bulan Allah, Sya'ban bulan aku, kata Nabi. Ramadan bulan umatku. Ya. Kita lihat ya, kenapa bulan Rajab itu bulan Allah? Ya. Karena ada peristiwa yang luar biasa yang tidak pernah diberikan terhadap para nabi dan rasul sebelum Muhammad. Dan juga bulan Rajab itu istimewanya dijelaskan oleh Nabi dalam hadis, inna fil jannati nahron, sesungguhnya di sorga itu ada sebuah sungai. Apa maknanya? Maknanya di Sarugo itu banyak sungai. Apa artinya? Di banyak sungai. Ini nampaknya sungai itu simbol keindahan, simbol kesejukan. Tapi kini sungai banyak manyet rumah. Nah, ya betul. Bulan Desember petang ya bulan Desember. Anyi rumah di Pasalalang ketika ambo pai ke Sanaunya. Anakmu terakhir di Sanaunya, di kami diundang wali murid kelas 3, nah kelas akhirnya ini kelas 9 nah. Jadi ada salah seorang ibu cerita jam, Pak, ambo di Pasalalang tinggal. Jadi rumah ambo setinggal cile, nah salah bibian. Yang kedua ya, kehidupan kami di Sinan banyak bersawah. Nan sawah kok lama jadi padang batu dia. Ini Haji. Artinya. Ya kembali awak tadi. Jadi di sorga itu banyak sungai, ya. Jadi inna fil jannati nahron, sesungguhnya di sorga itu ada sebuah sungai, yuqalu lahu Rajab, nama sungai itu Rajab. Di kata Rajab ini diabadikan nama sebuah sungai. Lalu bagaimana sungai itu, kata Nabi, asyaddu bayadun minal labani wa ahla minal asali. Airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Ibu-ibu, papa, lihat dona mani dari madu lah. Indah. Nanpai ada bu? Di madu. Nah, di madu ko yo paya papa nak taraso to ibu-ibu nak taraso to pai. Nah. Di air sungainya asyaddu bayadan minal labani wa ala minal asal. Lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Man soma yauman mir Rajab, siapa yang berpuasa satu hari di bulan Rajab, syaqahullah min dzalikan nahri, Allah beri minum dari air sungai itu. Beruntunglah kita berpuasa di bulan Rajab kemarin. Si Rajab ala pahi, nah, kini si Sya'ban. Nah, ya. Kita masuk bulan Sya'ban sedikitnya. Sya'ban ini termasuk juga istimewa ya. Dijelaskan juga dalam hadis ya. Nabi itu yang paling banyak berpuasa selain dari bulan Ramadan, bulan Sya'ban. Dijelaskan dalam hadis lebih daripada nisfu separuh daripada bulan Sya'ban itu Nabi berpuasa. Nah ini ada juga kemarin orang minta saya, Ustaz, kalau lah lewat nisfu Sya'ban awak tidak boleh berpuasa lah. Itu tidak jadi. Nah, itu kan. Nah, ini mungkin hadis didong mungkin itu ya. Nah, hadis didong tuh di lolong tuh letak. Nah, ya, dia mau puasa Senin Kamis saja lah. Senin Kamis. Ya, gitu kan, gitu. Senin Kamis saja. Ya.
Lalu bulan Sya'ban ini ada yang istimewa juga ini ya. Dijelaskan dalam hadis progress report, progress report, laporan pertanggungjawaban amal setiap hamba Allah itu, setiap manusia apa, cucu Adam ini sekali setahun itu di akhir bulan Sya'ban. Nah, ini jatuhnya di Selasa besok itu akhir bulan Sya'ban kan? Itu adalah laporan amal setiap hamba Allah itu setiap tahun, di laporan tahunan itu di penghujung bulan Sya'ban dilaporkan oleh malaikat kepada Allah. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah mulai dari bulan Syawal kemarin ya, Ramadan kemarin sampai hari ini kan 1 tahun ya, 1 tahun, hendaknya amal-amal kita diterima oleh Allah. Laporannya paling tidak angka 8 nilainya. Ini setuju kata Ibu? Lah itu sarang kepada Allah. Nah, awak tak tahu lah Haji, tak tahu lah awak entah 8 nilai awak, entah 7, entah 6 ya. Tapi kita lapor ya, minta kepada Allah ya. Lalu kita masuk bulan Ramadan ya. Di Ramadan syahrul umat, bulan Ramadan itu bulan umat tuh. Nah, iya. Jadi kita lihat berapa tulisan-tulisan ya. Menurut Profesor Dr. Buya Hamka ya, Imam Al-Ghazali ya, banyak buku-buku ya. Jadi kenapa bulan Ramadan itu bulan umat tuh? Itu dijelaskan oleh Nabi, kullu amali bani Adam, setiap amal anak cucu Adam di bulan Ramadan itu pahala kebaikannya itu dilipat gandakan 10 ila 700 dhifin sampai 700 kali lipat. Makanya bulan Ramadan itu bulan awak, kesempatan, peluang yang diberikan oleh Allah. Kalau bahasa orang perusahaan itu namanya reward ya, ya Pak Anto ya, reward diberikan oleh Allah, pahalanya yang berlipat ganda di bulan Ramadan itu. Karena bulan Ramadan itulah bulan kita, tentu kita harus bersikap bagaimana, apa persiapan kita. Nah, inilah yang menjadi bahasan kita dalam waktu yang singkat ini. 5 sikap mukmin menghadap Ramadan. Yang pertama, mari kita sambut Ramadan dengan gembira dan optimis. Itu ada hadis. Ya, Ji. Kata Rasul, siapa yang merasa gembira kehadiran Ramadan, diharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Maka sikap kita menyambut Ramadan gembira. Nah, Bapak, Ibu, yuk gembira kita dalam Ramadan. Aduh, yun ang cami kay. Undi tibo Ramadan, baliak penyakit dan kece orang pedagang salam kau bisa mengalir minuman di tepi jalan, ya nak bisa buka warung. Tibo Ramadan tak bisa lolai cami mo. Adik cami tadi nyoba mengalir di bulan Ramadan. Nah, kan banyak orang menjual nasi siang nak. Gitu kan. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah pasaraya. Tidak ada lagi nasi-nasi warung-warung apa itu ya. Kalau ada nanti berdosa kita semua. Kenapa? Berarti pemimpinnya lemah dan juga ulamanya lemah. Itu kan? Jadi, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kota Padang tidak ada lagi ya. Apa nama tuh? Warung-warung yang remang-remang itu ya. Gitu. Kalau pergi ke pasar kan banyak ada. Enak. Gitu. Kita berdoa kepada Allah. Di itu yang pertama, sikap kita menyambut Ramadan dengan rasa gembira dan optimis. Optimis itu kalau mau dibahasa yuaro'wa. Kau aro'wa ini membawa oleh-oleh. Oleh-oleh tadi amal awak berlipat ganda. Oleh-oleh luar biasa. Enak. Ibarat anak rirantau lah pulang sekian tahun tak pulang-pulang. Anyu ke pulang ke kampung nyembawa oleh-oleh. Undih seorang gaib tak konggan hati. Enak. Konggan hati apa? Karena mau oleh-oleh. Nah, ini yang pertama, Ibu-ibu Bapak ya. Sikap kita menyambut Ramadan dengan rasa gembira dan optimis. Yang kedua, mari kita sambut Ramadan dengan iman dan penuh perhitungan. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufiratu ma taqad. Itu man soma ya. Ya, di siapa yang
berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan perhitungan. Ini banyak juga yang bertanya apa maksudnya wahtisaban perhitungan ya. Yaitu orang yang berpuasa yang sangat teliti. Di orang yang berpuasa dengan perhitungan, kalau mengecek mubazir di bulan Ramadan, aku tidak ada guna, kan? Kayak gitu kan. Jadi dia berpuasa tadi penuh perhitungan hati-hatinya, tidak bergunjing, tidak menyakiti orang, kayak gitu ya. Jadi itu yang dilakukan. Nah itu. Maka itu yang kedua, kita sambut Ramadan dengan iman dan penuh perhitungan. Ya. Tadi hadis itu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa setahun yang berlalu. Hadis yang kedua mangkoma. Kalau tadi berpuasa, yang kedua mangkoma, siapa yang mendirikan Ramadan. Nah, diampun dengan iman dan perhitungan, diampuni dosanya setahun yang berlalu, setahun yang akan datang. Tapi syaratnya yaitu dia berpuasa siang dan dia mendirikan Ramadan, sholat tarawih, itu kan memperbanyak ibadah. Banyak aja orang puasa rajin tapi tarawih tidak pernah ada. Atau juga dia berpuasa tarawihnya malah 5 hari, ala 5 hari ke lainnya tarawih. Banyak juga seperti itu. Maka di mana-mana masjid malaki 5 balik raminya. Ndak baji. Lalu mau balik ke bawah, itu tinggal nan camat-camat calon-calon mati je lah ya. Gitu kan. Tinggal nak gaya je lah. Nah, apalagi kalau seminggu ke puasa, itu tinggal supir stoker je lah. Kayak gitu ya. Nah, ya gitu kan. Nan tahan badai je lah ya. Nah, nan tahan badai. Jadi kalau seperti itu dia berpuasa, berarti tidak siap keimanan dan perhitungannya. Kayak gitu ya. Ini. Itu yang kedua ya. Lalu yang ketiga, bagaimana persiapan atau sikap kita menyambut Ramadan? Mari kita sambut Ramadan bersih lahir dan batin. Andiawa nak kalau buat peraku, lu buat tempurung, enak ya kan? Itu kepaso, tu rami itu mah enak. Abitku lah baca kak ditampik apa kayak enak, ditampik balimau. Ya itulah. Jadi ibu-ibu bapaknya. Ada juga satu daerah ini kalau di kampung Ambo Pak Pak Ji, itu memasuki bulan Ramadan, ya halal bihalal dia wah sudah rayu halal bihalal sudah balik tuh Pak. Ini Pak ini pulang kampung Pak ya. Jadi Ambo malam tadi Bapak lah jam 3 tiba di Padang malam tadi karena taziah ke kampung ya. Jadi Ambo lewat ya, tapi jalan udah mau saji mengadukan halal bihalal. Itu di kampung halal bihalal menyambut puasa. Nanti ada namanya Balimau Nagari, itu sehari ke puasa. Kalau besok hari Selasa itu namanya Balimau Nagari, itu di tanah lapang ya, ada ceramah tabligh akbar. Setelah itu ada meja, berapa suku yang ada? Ada suku Tanjung, suku Kampai, suku Melayu, suku Kumbang atau Tanjung Trans Sambo gitu. Nah, itu nanti ada Janiago ya kan, ada kalau di Koto ya. Itu nanti tiap meja tadi aku sukuko. Setelah kita nanti tabligh akbar selesai itu nanti datu tagak di meja. Datu ya. Beko orang Baputa seluruhnya salaman. Insyaallah Pak sampai hari ini Pak. Insyaallah itu hari Selasa besok itu. Biasanya saya pulang kampung, insya Allah itu, tapi kemarin karena udah suruh pulang, nggak jadi pulang. Gitu. Ini suatu tradisi kebiasaan yang perlu kita terapkan ini Pak Ketua. Alhamdulillah malam tadi juga di masjid yang ngambil di mana lo masjid ini Pak Ketua. Di Ketapiang, malam tadi udah melanjung, tapi mau pulang kampung. Melanjung dalam rangka menyambut puasa. Di bagaimana kita di sini kita tradisi pula, masuk puasa melanjung lo menyambut Ramadan. Bakiro kalau setuju gitu dah. Anyang sama. Batu ji, enak. Jadi sebenarnya halal bihalal itu terpuasa. Kita pak puas, fahu saling bermaafan. Itu kan? Itu. Ini itulah yang ketiga, yaitu bersih lahir dan batin.
Ini ya kita lihat mungkin Pak Haji ya, saya rasa ini para ulama banyak menyampaikan ketika Rasulullah ada mengatakan sedang khutbah, ada mengatakan menjelang khutbah, ya naik mimbar, Nabi berkhutbah di akhir bulan Sya'ban, seperti kepatan kan, itu Jumat terakhir di bulan Sya'ban itu ya. Jadi Nabi sedang khutbah itu terdiam. Usai Jumat, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau termenung? Ada wahyu turun? Tidak. Kenapa ya Rasulullah? Yaitu saya tadi mengaminkan doa malaikat. 3 kali malaikat berdoa kepada Allah. Amin, amin, amin. 3 kali Nabi mengaminkan. Apa itu doa yang pertama? Malaikat Jibril, ya Allah, ya Rabbi, jangan engkau terima puasa hambamu sampai masuk Ramadan anak yang tidak minta maaf sama orang tua. Saya baca juga dalam sebuah buku Umar bin Khattab. Beliau tuh membiasakan makan sahur pertama, kalau besok itu kan hari Rabu tuh pagi dia makan sahur pertama. Umar bin Khattab mengumpulkan anak-anaknya. Ya, mengumpulkan anak, lalu sudah makan sahur itu bersalaman dengan istri, dengan anak. Jadi tidak ada salahnya bapak budayaku awak terapkan ke masuk puasa. Makan sahur pertama, kalau menantu anak di Padang bisa. Setiap malam puasa pertama itu yaitu lalu di rumah papa, lalu di rumah mama, menantu lalu sado. Kalau dapat itu enak, beku pagi bersalaman. Jadi Umar bin Khattab membiasakan seperti itu. Jadi ada namanya adabul husna, pendidikan yang terbaik untuk anak masa akan datang. Nanti anak awak undi ayahmu dulu, papamu dulu, kamu masuk puasa, kami makan sahur bersama-sama, beliau saling bermaafan. Gitu kan? Ini sebuah tradisi ya agama. Ada husna, pendidikan yang baik kita tinggalkan bagi anak. Gitu ya. Ini. Ibu-ibu bapak sekalian yang saya hormati, ya. Kembali awak melihat tadi, yaitu bersih lahir dan batin. Itu. Lalu yang keempat, sikap mukmin menghadapi Ramadan. Mari kita jadikan bulan Ramadan bulan beribadah sekuat-kuatnya, sebanyak-banyaknya. Ya, kenapa? Belum tentu Ramadan akan datang saya akan hidup. Ini, ya dah baji. Belum tentu le. Karena peluang diberikan oleh Allah, gitu kan? Ini, mari kita beramal sebanyak-banyaknya. Mungkin itulah surat Al-Imran yang 132, 34 tadi, wa'ati Allah wa'ati Rasul, patuhlah kamu kepada Allah dan Rasul, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu disayangi oleh Allah. Ya. Wasari'u ila magfirah, bersegeralah kamu, ya. Di wasari'u itu, ya. Wasari'u itu, ya, bersegeralah. Kalau ibarat orang jalan capek, bercepat-cepatlah. Kalau ibarat orang bertanding, wasari'u itu rebutlah. Apa yang kita rebut? Magfirah, ampunan Allah. Yaitu ibadah sebanyak-banyaknya, ampun Allah akan datang. Itu kan? Wajannatin arduha samawati wal ard, sarugo salawe langi jo bumi, uiddat lil muttaqin, dipersiapkan, diperuntukkan buat orang-orang yang bertakwa. Karena endingnya, kecil orang ini endingnya ya, Ramadan tadi yaitu adalah takwa. Di orang yang bertakwa dipersiapkan sarugo salawe langi jo bumi. Lalu yang kelima, sikap mukmin menyambut Ramadan, menghadapi Ramadan itu, mari kita jadikan bulan Ramadan bulan peduli, bulan peka dengan lingkungan, ya, peduli dengan anak yatim, peduli dengan orang miskin, peduli dengan tetangga, peduli dengan kaum, peduli dengan negari, kan begitu kan? Itu. Insya Allah itu 5, mudah-mudahan.
Sebagai penutup kaji kita pagi ini, yaitu hadis Nabi, al jannatu mustaqatu ila arba'ati nafarin, sarugo rindu kepada ampe golongan manusia. Ini penutup kaji kita. Yang pertama, talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Ada pertanyaan Pak Tok, ya, baca Al-Quran tu rindu kawa, awak rindu ke Al-Quran. 3 rumusnya, 3T. Yang pertama, tahsin, perbaiki baca Quran. Semakin indah baca Quran kita, semakin menarik Al-Quran dengan kita, Pak. Kenapa? Kalau bacanya tidak betul, sholat kita dipertanyakan. Jangan apa ini? Salah baca Quran, sudah dikatakan pasti sholatnya juga belum tentu diterima oleh Allah. T yang kedua, supaya kita rindu dan Al-Quran rindu dengan kita. T yang kedua, tahfiz, menghafalnya. T yang ketiga adalah tadabbur, mendalami artinya. Kini Quran lah banyak artinya perkata. Ya enggak ya? Ada perkataan nih Pak Musin. Perkataan. Perkataan lah ada itu. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Tanzil, diturunkan, la tidak, raiba ragu, fi padanya, Rabbi Tuhan alamin, Tuhan semesta alam. Lada seperti itu ya, Al-Quran hari ini. Itu udah 3T. Kemudian surga itu rindu. Yang kedua, wahafizul lisan, orang-orang yang menjaga lidahnya. Lidah bisa bikin orang tersenyum, bisa bikin orang menangis. Lidah bisa menghancurkan negara, lidah bisa menghancurkan awak berdosana, ya kan? Lidah pun bayo, maka lidah tu lebih bayo dari lubuk bayo boleh. Enak. Kenapa? Ambojo patok, kok bisa ada bahasa puan negara lidah? Baku nak bahasa puan patok, muncung buaya tu kurang ajar. Ya? Muncung buaya tu berciri, enggak bisa puan orang, gitu kan? Ini bahaya lidah. Maka dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, ucapkanlah kata nan elok. Maka kita dulu tu ketek, nah yuang ang kalau mengecek mengangu ada. Dia awak bodoh itu mengecek dia mengangu. Sabana juga mengangu tadi caliak kusiako. Oh, ikut ke mama, ikut ke orang gae, ikut ke orang Sumando, ikut ke Minantu, itu tak sama cara mengecek. Kalau ini senangan saya di kota doa tak gitu. Bagaimana dengan Minantu? Baju mintu mengecek itu enak. Baju orang Sumando, baju ni mama, baju orang rumah gitu. Ada etikanya. Itu yang. Lalu yang ketiga kata Nabi, surga itu rindu wa mut'imil ji'an, orang-orang yang suka memberi makan orang lapar, peduli dengan orang miskin, peduli dengan anak yatim. Lalu terakhir, wasaimina fi syahri Ramadan, surga itu rindu kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua yang rajin berjemaah, setiap hari kita ke masjid. Mudah-mudahan yang 4 ini kita dapat rajin baca Quran, jaga lidah. Yang keempat, suka memberi makan orang lain, orang miskin, peduli namanya. Yang terakhir berpuasa. Andaikan saya mati besok habis Ramadan masuk surga entahnya. Amin. Demikian mungkin dalam kesempatan ini, ambote nama pribadi mungkin bersama-sama dapat. Mari kita saling bermaafan. Bibu, lebih maafkan kesalahan Bibu. Apa-apa, Pak? Ambo lebih dahulu memaafkan kesalahan. Marilah kita fa'fu wasfahu, saling bermaafan. Fatabiru ya ulil absar. La'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.